Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Dialah yang layak kita sembah, kita puji. Yesus kita ajaib. Langit dan bumi, terpujilah nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita sebab hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan Tuhan kita yang berkuasa itu telah naik ke sorga, telah membuktikan kuasanya dan memberikan kuasanya untuk setiap kita, supaya kita dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Siap menjadi saksi Kristus? Amin. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita tundukkan kepala kita dan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang daripada Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau merayakan kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, supaya kami mampu menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang disenangkan, kiranya Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan, sebab Dia adalah Raja segala raja. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
bahwa untuk Tuhan kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Haleluya. Kita akan pujian ini kepada Tuhan. Kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita akan ditempatkan, sebagai laskar kerajaan
Tuhan. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Setiap kita yang diutus, serahkan kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Raja segala Raja, Allah yang hidup untuk kami, untuk menebus setiap kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan pada hari ini, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji beri tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya Engkau yang kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tahta-Mu, kami sembah. Sembah dan puji beri tahta-Mu, kami sembah Tuhan. Sembah dan puji beri tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Yesus kami puja, Kami sembah Tuhan, kami sembah sebagai Raja, Engkau Raja kami Tuhan. berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji beri tahta-Mu, sembah dan puji beri tahta-Mu.
sembah dan puji, Tuhan kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau Tuhan, Raja segala raja. Yesus yang kami puji, yang kami puja, kami tinggikan Engkau. Hanya Engkau Yesus, Raja segala raja, Allah yang hidup. Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Raja kami. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Yesus, Raja kami. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah, yang layak terima pujian. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan ku sembah, sembah kudus, kuduslah Tuhan, sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan. Kami rayakan kebesaran-Mu di tempat ini dan semua yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Kami datang dengan hati yang berlimpah dengan syukur karena semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami membuka hati kami dan Tuhan nyatakan isi hati-Mu agar firman yang hidup itu mendarat di hati kami yang subur, memberikan kekuatan dan memberikan pengharapan, dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah ke dalam setiap pribadi di tempat ini, agar kami bisa memahami dan mengerti tentang isi hati-Mu dan tentang jalan-jalan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan di atasnya kami akan hidup
Kami berjanji Tuhan yang dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami mensyukuri semua apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, dan bersama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih buat tim prophetic pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya pada pagi hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Saya berharap terus Tuhan jaga kita punya hidup. Tuhan pelihara kita punya hidup. Karena Dia adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kita punya hidup. Amin. Pada hari ini adalah ibadah yang spesial. Karena kita sedang merayakan dan memperingati salah satu hari yang sangat bersejarah ya dalam perjalanan kehidupan manusia. Dan karena itu kita merayakannya bersama-sama pada hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih jauh sedikit kita akan belajar bahwa ketika Tuhan memutuskan menyelamatkan manusia, Dia menyelesaikannya dengan 3 fase ya yang kita akan saya review sedikit saja dulu. Dengan 3 fase ini, fase yang pertama tentu namanya adalah kematian yang kita baru rayakan beberapa waktu yang lalu. Dari semua cara yang Tuhan bisa lakukan untuk menebuskan manusia, Dia memilih satu cara yang unik yang menurut saya belum tentu yang akan dilakukan oleh mungkin tanda kutip Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi dari semua cara yang Tuhan bisa lakukan untuk menebus umat manusia, Dia memilih satu jalan namanya jalan kematian Bapak Ibu. Masih ingat di Yohanes pasal 19 ayat 30 ada satu kata yang sangat terkenal. Kalau dalam bahasa aslinya namanya tetelestai yang artinya it is finished. Sudah selesai. Dia Tuhan mati buat kita. Kita yang harusnya mati karena kesalahan kita, Dia gantikan agar kita yang harusnya mati bisa memperoleh kehidupan dalam kehidupan ini. Itu yang buat saya merasa bahwa kalau Dia sudah buat itu buat hidup saya, utang budi saya seumur hidup Bapak Ibu sama Dia. Gak mungkin saya bisa tukar Dia dengan uang, gak mungkin saya bisa tukar Dia dengan posisi, gak mungkin saya bisa tukar Dia dengan jabatan dan apapun. Karena apa yang Dia telah lakukan, Dia mati buat saya dan Bapak Ibu semuanya. Tapi kita tahu ceritanya Dia gak hanya mati. Di hari ketiga Dia bangkit dari kuburnya. Sebagai tanda Dia telah menang, mengalahkan kerajaan maut. Dan menebus dan membebaskan kita punya kehidupan. Disitulah perjalanan dimulai. Sampai akhirnya pada yang hari ini kita peringati. Masuk kepada fase yang ketiga namanya fase pencurahan. Yang dimulai dari kenaikan. Waktu Dia putuskan kembali ke rumah Bapa. Sebagai sebuah awal Dia akan mencurahkan rohnya ke dalam kita punya hidup. Nah mari kita mulai bersama-sama Bapak Ibu. Pada hari ini kita punya tema adalah Go and Disciples. Pergi dan muridkan. Itu adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum Dia meninggalkan muka bumi ini. Saudara tahu ya, pastikan sudah dijelaskan berkali-kali. Yang namanya pesan terakhir itu sangat penting. Ya, gak ada orang kalau dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini dan dia akan memberikan pesan misalnya engkong kita gitu ya, udah di tempat tidur, lalu udah nggak bisa, udah susah bernafas, semua dipanggil, anak-anak dipanggil, cucu-cucu dipanggil, semua masuk dan akan dengar pesan terakhir dari engkong. Lalu si engkong bilang gini, ini pesan terakhir buat kalian semua. Jangan lupa si Blackie dikasih makan. Nah nggak mungkin pesannya seperti itu. Pesannya pasti pesan yang sangat penting. Dan inilah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Dan Dia berkata di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka menjadi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi yang terjadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Yesus panggil murid-muridnya dia. Dan di detik-detik terakhir, kalau pakai bahasa yang lebih sederhana, Yesus lagi bilang begini, tugas saya sebagai manusia di muka bumi ini akan selesai. Tetapi pekerjaan saya belum selesai. Yesus bilang, tugas saya sebagai manusia di muka bumi saya akan selesai. Setelah ini saya akan meninggalkan dunia ini sebagai seorang manusia. Tetapi kata Yesus, pekerjaan saya di muka bumi ini masih belum selesai. Karena itu Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan menyampaikan pesan ini kepada mereka. Bahwa waktu saya meninggalkan dunia ini dan waktu pekerjaan saya belum selesai, Yesus berkata begini, kalianlah yang akan meneruskan pekerjaan saya setelah saya meninggalkan dunia ini. Jadi ini adalah peristiwa sertijab Bapak Ibu ya. Serah terima jabatan. Yesus selesai sebagai manusia dan dia berikan tongkat estafet itu kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata begini, apa yang telah aku buat, kamu akan buat jauh lebih besar dari yang aku buat. Karena itu saya sangat mempercayai tidak ada manusia yang lahir karena kebetulan di muka bumi ini. Bahkan saya percaya tidak ada manusia yang lahir karena kesalahan di muka bumi ini. Mohon maaf, saya nggak percaya yang namanya anak haram Bapak Ibu. Orang tua haram mungkin ada. Tapi anak haram saya nggak percaya. Karena kalau sampai dia lahir di muka bumi ini dalam kondisi dan kejadian apapun. Kalau dia sampai jadi manusia, artinya Tuhan tetap punya rencana sama orang-orang seperti ini. Bahwa kita dilahirkan dengan sebuah panggilan. Kita dilahirkan dengan sebuah misi dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus berkata setelah dia selesai jadi manusia, kita yang meneruskan pekerjaannya dia. Tetapi Yesus sadar bahwa waktu kita meneruskan pekerjaannya Tuhan dalam kehidupan ini, kita terbatas. Kemampuan kita terbatas, kesabaran kita terbatas, potensi kita terbatas, skill kita terbatas. Saya sangat sadar diri, sepintar-pintarnya saya, semampu-mampunya saya, semua skill yang saya punya, semua pengalaman yang saya punya, semua ilmu yang saya pelajari, semua informasi yang telah saya makan dalam saya punya hidup, pada akhirnya tetap akan membawa saya terbatas dalam mengerjakannya. Selama ada satu hal yang gak pernah ada dalam saya punya hidup. Itulah yang makanya Tuhan putuskan waktu dia meninggalkan dunia ini dan dia tahu bahwa pekerjaannya belum selesai, dia gak tinggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Dia beri penolong dalam kita punya hidup. Makanya dia curahkan Roh Kudus dalam kita punya hidup untuk kepentingan satu hal. Dia berhenti menjadi manusia karena dia mau tinggal dalam hidup manusia. Dia berhenti menjadi manusia karena apa? Selama Yesus tetap menjadi manusia, manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu Bapak Ibu. Kalau hari ini Yesus ada di Salatiga, kita harus ke Salatiga untuk ketemu Yesus. Karena apa? Dia manusia. Kalau ini hari ini dia ada di negara Israel, kita harus berbondong-bondong ke negara Israel untuk ketemu Yesus. Kalau dia masih menjadi manusia. Karena itu Yesus sadar, dia berhenti menjadi manusia agar apa? Dia berikan rohnya dan tinggal dalam kita punya hidup masing-masing. Sejak hari itu dia bekerja di dalam kita. Dia bekerja lewat hidup kita. Dunia gak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu roh. Bagaimana cara dunia bisa melihat Tuhan? Dunia bisa melihat Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita punya hidup. Melalui Roh Kudus yang bekerja dalam kita punya hidup. Artinya kita rela gak? Kita mau gak memberikan hidup ini sebagai wadah
Tempat Tuhan perform, dia punya kuasa. Tempat Tuhan perform, dia punya kasih. Tempat Tuhan perform, dia punya karakter-karakter. Karena ada wadah yang Tuhan percayakan. Tuhan gak percayakan ke wadah yang lain Bapak Ibu. Tuhan percayakan ke satu wadah saja, namanya manusia. Karena di dalam kita dia taruh rohnya yang kudus. Agar waktu dunia pengen lihat Tuhan. Dunia, orang-orang di sana, di luar sana pengen merasakan kasih Kristus. Mereka dapat melihat, mereka dapat mengecap, mereka dapat merasakan. Waktu mereka bersentuhan dengan kita punya kehidupan. Nah ini adalah hal yang kita perlu sadari di awal perjalanan kita pada hari ini. Karena itu ada beberapa prinsip penting dari ayat ini yang kita akan belajar. Makanya dimulai dengan Yesus bilang begini, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Prinsip yang pertama artinya adalah kita menerima kuasa. Coba sama-sama berkata kuasa. Amin. Karena itulah dia taruh rohnya dalam kita punya hidup. Agar kita dapat menerima kuasa. Kuasa itulah yang akan bekerja lewat kita punya hidup. Sekali lagi ya, Alkitab berkata dia dalam kitab Kolose, dia adalah gambaran dari Tuhan yang tidak kelihatan. Dulu dunia nggak bisa lihat siapa Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, makanya semua orang berusaha mencari Tuhan. Dan beberapa orang berusaha membangun Tuhan. Ada yang bangun jadi patung, lembu emas, patung dewa dan semua. Sehingga Tuhan rubah strateginya. Oke, kalau mau umatku nggak bisa paham tentang siapa saya, ya sudah kata Tuhan, saya jadi manusia deh. Makanya dia mengirimkan anaknya yang bernama Yesus. Waktu Yesus turun ke dunia, 33,5 tahun dia ada di dunia. Orang-orang di sana baru mulai bisa melihat Tuhan yang sesungguhnya. Karena apa? Kitab Kolose bilang dia adalah gambaran dari Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi setelah Yesus selesai dan dia tinggalkan dunia ini. Bagaimana sejak itu dunia bisa melihat Tuhan? Ini yang saya percaya. Bahwa gereja adalah gambaran dari Yesus yang gak kelihatan. Untuk mereka bisa melihat Yesus dan mereka pengen merasakan Yesus. Harusnya mereka akan bersentuhan dengan kita gereja. Sebagai tempat di mana Yesus akan menyatakan hidupnya. Karena itu makanya hal yang pertama Yesus gak berikan yang lain. Dia berikan kuasa dalam kita punya hidup. Kuasa kan artinya dunamos ya, atau dinamit. Kuasa itu punya kuasa dunamos atau dinamit itu bisa punya dua dampak. Pertama dampak yang sangat menghancurkan sekali, makanya ada bom, atom dan semua. Tapi yang kedua juga dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Makanya kenapa energi bisa muncul dari satu benda kecil, bisa muncul listrik, bisa muncul semuanya, lampu dan semua. Karena ada kekuatan yang namanya kuasa. Nah firman Tuhan berkata dia taruh rohnya dalam kita punya hidup. Agar kita dapat terima kuasa. Masih ingat perkataan Yesus yang lain di detik-detik terakhir sebelum dia naik ke surga. Di kitab Kisah Rasul pasal pertama. Dikatakan, kalau di kitab Matius tadi Yesus bilang kuasanya ada di saya. Ya, diberikan sama Yesus, kepada Yesus. Tapi di Kisah Rasul Yesus mulai berubah. Yesus bilang begini, bukan di saya lagi tapi apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Prinsip yang pertama adalah sadarlah Bapak Ibu semua. Waktu Roh Kudus ada dalam kita punya hidup, kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa, bahasa sederhananya adalah kita diberikan kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi itulah yang kita perlu latih untuk kita terbiasa manifestasikan lewat kita punya hidup. Yang kita perlu biasa untuk kita kembangkan agar keluar dalam kita punya kehidupan. Nah latihannya kadang-kadang Bapak Ibu, kuasa itu akan keluar waktu kita dalam kehidupan kita ditabrakan sama yang namanya ini, realita hidup. Ya. Siapa yang setuju dengan saya bahwa yang namanya realita kadang-kadang gak sesuai dengan yang kita harapkan dalam hidup. Kadang ada tantangan yang buat kita rasanya mau menyerah. Kadang ada rasa-rasa yang rasanya kita pengen mundur.
Ada situasi yang kayaknya mungkin uang kita berhenti berbicara, ilmu kita berhenti berbicara, tenaga kita nggak bisa tolong kita. Ada momen-momen mungkin kita mulai merasa bahwa kita mau menyerah, kita mau mundur. Kayaknya nggak mungkin kita bisa lewati situasi ini. Tapi kadang-kadang di saat-saat seperti itulah kita bisa melihat bagaimana kekuatan Tuhan bekerja dalam kita punya hidup. Makanya ini yang saya temukan Bapak Ibu, jangan pernah remehkan Roh Kudus yang ada dalam kita punya hidup. Kadang tanpa sadar tanpa sadar ini yang saya belajar Bapak Ibu ya. Saking terlalu pintarnya kita. Kadang saking terlalu profesionalnya kita bahkan dalam melayani. Kita seperti kayak kehilangan hal yang esensi ini. Dalam kita punya perjalanan dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Tuhan. Kadang kita perlu memberikan ruang untuk sadar bahwa Tuhan, saya terbatas. Itu yang Musa bilang, bukan? Musa bilang begini, kalau bukan Tuhan yang suruh saya jalan, saya nggak mungkin mau jalan ke depan. Pertanyaannya kan Bapak Ibu, itu bukannya bukannya Musa nggak tahu cara jalan ke sana Bapak Ibu. Bapak Ibu, Musa dididik dengan didikan raja Bapak Ibu. Dia ahli segalanya. Dia ahli ekonomi, ahli tata kelola, ahli strategi perang, ahli kependudukan. Dari kecil dia terima pendidikan karena dia dipersiapkan menjadi seorang raja. Ini orang sangat pintar, sangat terdidik dengan pengetahuan, dengan ilmunya dan dengan pengalamannya. Tetapi pada akhirnya yang Musa bilang begini, kalau saya akan berjalan ke sana bukan karena pengetahuan yang saya punya, bukan karena pengalaman yang pernah saya lewatin, bukan karena kepintaran yang saya punya, bukan karena ilmu yang saya pelajarin. Tapi kalau saya akan berjalan ke sana cuma satu, karena Tuhan yang suruh saya ke sana, bukan yang lain. Musa sampai bilang gini, ini hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Kemanapun saya berjalan, saya mau Tuhan yang pimpin saya punya hidup. Nah, kan perperangannya di sini Bapak Ibu. Karena apa? Karena di dalam jiwa kita ada yang namanya keputusan, kehendak. Nah, kehendak inilah yang menjadi perang. Kita mau ikuti keinginan daging atau bukan daging, tubuh kita. Atau kita mau mengikuti keinginan roh dalam perjalanan kita. Nah kadang-kadang yang keinginan tubuh lebih jelas, lebih kelihatan. Disinilah tantangan kita membangun manusia rohani kita. Kenapa? Agar satu hal Bapak Ibu, agar kuasa itu bekerja dari kita punya hidup. Agar kuasa itu dapat menolong kita waktu kita lemah. Agar kuasa itulah yang menguatkan kita di saat kaki kita goyah. Di saat kita mau menyerah sama keluarga, kita mau menyerah sama pekerjaan, kita mau menyerah sama pelayanan, kita mau menyerah sama anak-anak kita mau menyerah sama kita punya hidup. Sadarlah bahwa di dalam kita ada satu pribadi yang gak pernah menyerah sama kita punya hidup. Yang kita perlu adalah belajar menerima dia, mengizinkan dia yang pegang kendali dalam kita punya hidup, yang pimpin kita punya kehidupan. Agar di masa-masa yang gak mudah sekalipun tetap kita punya harapan, kita punya kekuatan, kita punya kemauan untuk bisa tetap melangkah. Meskipun saya percaya dan sadar Bapak Ibu, kadang ini gak semudah untuk dibicarakan. Benar apa benar? Kadang ada momen-momen yang rasanya kita mau menyerah. Saya juga sama. Di depan juga mengalami berbagai macam musim dalam hidup saya. Ditanya, pernah hampir hujat Tuhan gak? Pernah Bapak Ibu? Pernah hampir mau tinggalkan dia enggak? Pernah Bapak Ibu. Ada masa-masa di mana saya rasa mau menyerah dalam perjalanan kehidupan saya. Tapi kenapa sampai hari ini akhirnya saya belajar saya bisa bertahan. Satu hal saja, kuasa yang kita izinkan bekerja melalui kita punya kehidupan. Bapak Ibu tahu kisah saya, berkali-kali saya cerita, saya sama adik saya Yeri, kita sempat berjuang karena narkoba, hancur habis-habisan saya punya hidup. Dan Bapak Ibu satu waktu saya sudah bertobat, adik saya sudah bertobat. Waktu itu kami rindu, kedua orang tua kami juga bertobat Bapak Ibu. Papa saya Kristen sih, mama saya beragama Katolik. Mereka bukan yang gimana-gimana, tapi kita pengen mereka sungguh-sungguh gitu. Sama kayak saya sama adik saya Yeri. Cukup lama kami berdoa buat kedua orang tua kami gitu ya. Sampai tiba-tiba satu hari, keluarga kami diundang dalam sebuah acara di televisi. Nama acaranya Kick Andy, kayaknya saya pernah putar videonya di sini. Nama acaranya Kick Andy di televisi.
Yang diundang itu papa saya, bukan saya. Karena Kick Andy mau mengangkat cerita bagaimana Roni Patinasarani, tokoh sepak bola di Indonesia, berhasil menyelamatkan 2 anaknya dari narkoba. Nah itu acaranya. Acaranya sangat luar biasa, sangat berhasil gitu ya. Nah setelah acara Kick Andy itu, keluarga kami mengalami perubahan. Langsung papa saya sering diundang pelayanan Bapak Ibu. Ya. Diundang bersaksi di gereja A, bersaksi di gereja B gitu ya. Bahkan papa saya saya sering bilang melampaui seluruh perguruan silat yang ada Bapak Ibu gitu ya. Karena yang ngundang itu GBI, GPIB, HKBP, GPDI gitu ya. Mau karismatik, protestan gitu ya. Kalau saya kan yang ngundang cuma karismatik, dan karismatik gitu Bapak Ibu ya. Lalu saat saya pulang ke rumah, tiba-tiba di rumah saya ada papan tulis Bapak Ibu. Schedule pelayanan papa beberapa bulan ke depan. Wah, saya aja nggak punya papan tulis Bapak Ibu gitu. Wah, jadi kami senang karena kami berpikir Tuhan kasih bonus. Papa mama nggak hanya bertobat, tapi mereka juga melayani Tuhan. Kami bersemangat hari-hari itu. Dan selain melayani, papa juga masih aktif di sepak bola. Saya masih ingat waktu itu dia lagi bawa tim nasional PSSI junior bertanding di negara Thailand. Gak lama dia pulang ke rumah, cuma transit beberapa hari, rencananya bawa lagi yang PSSI senior, bertanding ke luar negeri juga. Cuma di rumah papa saya mengeluh, pinggangnya agak sakit kata dia. Gak nyaman, nah akhirnya kami panggil dokter keluarga, kami punya dokter keluarga, dicek, dokter itu bilang, wah kayaknya ini mesti dicek rumah sakit deh. Gak lama kami bawa papa ke rumah sakit Medistra di Jakarta, dicek semua. CT scan, MRI, PET scan, kami cek semuanya. Papa dirawat di kamar situ. Gak lama beberapa hari kemudian hasilnya keluar. Saya dan mama saya dipanggil ke ruang dokter. Saya gak pernah lupa peristiwa ini. Waktu kami duduk di ruang dokter bilang begini, Bu, Pak gitu ya. Mohon maaf, ini ternyata Pak Roni ini kena penyakit kanker. Waktu saya dengar kata kanker Bapak Ibu, itu saya diam lemas. Mama saya udah mulai menangis. Kankernya di mana Dok? Saya tanya. Kankernya tuh di pankreas sama di hati Pak. Saya diam dan saya akhirnya tanya pertanyaan yang tadinya saya gak mau tanya. Tapi saya tanya, Dok kira-kira ini udah stadium berapa? Dokter lihat hasilnya dan bilang ini udah stadium 4 Pak. Akhirnya saya beranikan diri bertanya pertanyaan yang saya gak mau tanya tadinya. Dok, kira-kira umurnya berapa lama lagi bisa bertahan? Dia lama lihat hasilnya terus dia bilang begini. Kalau dari laporan ini Pak, umur Pak Roni paling lama hanya bertahan 1 bulan lagi. Gak bisa lewat dari 1 bulan. Mama saya menangis, saya pun menangis. Saya punya masalah, saya harus kembali ke kamar dan kasih tahu sama papa hasilnya. Saya jalan menangis di lorong rumah sakit itu. Sampai depan kamar saya hapus air mata saya buka kamar, papa saya lagi duduk baca koran, saya jelaskan pelan-pelan, puji Tuhan papa saya kuat dan dia siap menghadapinya. Singkat cerita kami memilih mengambil second opinion. Akhirnya kami putuskan membawa papa berobat ke luar negeri. Waktu itu kami berencana pergi ke Australia, ke Perth. Cuma mama saya gak lulus visanya, cuma saya yang dapat visa. Karena pas medical check up mama saya gak lolos visanya. Papa saya gak mau, papa saya maunya mama saya ikut. Akhirnya pilihan kedua kami bawa papa ke kota Guangzhou di China. Gak lama kemudian berangkatlah saya, mama, adik saya, papa saya. Kami berangkat naik pesawat ke Guangzhou di China. Nah ini yang saya mau cerita. Di pesawat dalam perjalanan ke China saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan mulai hari ini saya sudah putuskan. Saya berhenti pelayanan. Saya kecewa banget. Saya bilang Tuhan, papa saya baru bertobat. Dia lagi semangat-semangatnya pelayanan. Gak adil saya bilang Tuhan. Gak fair. Saya gak punya kemampuan lagi untuk lewatin ini. Hari itu saya putuskan saya di gereja saya yang lama. Saya langsung kirim surat resign. Saya resign di situ. Saya bilangnya cuti dulu. Tapi saya sudah ambil keputusan saya berhenti. Gak ada gereja-gerejaan. Gak ada pelayan-pelayanan. Saya mau berhentikan semuanya. Karena saya merasa marah. Saya merasa kecewa. Saya merasa terluka. Saya merasa rasanya mau menyerah. Karena apa yang saya lihat papa saya alami. Udah itu keputusan saya di pesawat terbang. Sampailah saya ke sana. Kami tinggal dalam sebuah rumah sakit di mana
80% itu pasiennya orang Indonesia semua. Jadi akhirnya udah saya sama adik saya komitmen kita fokus sama stamina rohani papa, dokter sama stamina jasmani papa lah. Jadi setiap malam kami di kamar main gitar, puji Tuhan, baca firman. Sebelum tidur pagi juga main gitar, puji Tuhan, baca firman. Terus setiap itu aja yang kami lakukan di rumah sakit. Sampai tiba-tiba satu hari tetangga sebelah ketok-ketok. Pak, mau nanya dong, kenapa tante? Saya tanya. Tadi malam itu ngapain sih nyanyi-nyanyi? Oh, kita lagi ibadah. Oh, ibadah. Dia cerita, jadi curhat. Jadi konseling. Terus dia bilang, nanti malam kita boleh ikut ibadah enggak? Ya kan saya nggak mungkin tolak. Ya udah tante ikut aja boleh. Jadi malam-malam dia ikut, besok malamnya kamar sebelah juga ada lagi yang ikut. Besoknya kamar sebelah lagi juga ada yang ikut. Tiba-tiba satu hari kamar kami penuh orang semua. Sampai terpaksa duduk di kloset karena udah gak muat lagi. Saya panggil adik saya Yeri, gimana nih ya seperti ini? Ya sudah, akhirnya kami memutuskan membuat ibadah di rumah sakit. Jadi setiap malam itu ada di lantai paling atas ada aula, ya seperempat ruangan inilah aulanya lah, lebih kecil. Nah akhirnya kami putuskan udah kalau pagi di rumah, di kamar, kami aja, saya sama keluarga, ibadah mesbah kecil. Tapi setiap malam jam 7 semua kita naik ke lantai paling atas, kita ibadah bersama-sama. Dan setiap hari akhirnya kita buat. Jadi kalau hari ini saya khotbah, adik saya main gitar pimpin pujian, besoknya dia yang khotbah, saya main gitar pimpin pujian. Terus setiap hari kami buat seperti itu. Dalam waktu 2 minggu kami buat itu waktu itu. Tiba-tiba ada 3 pasien orang Indonesia disuruh dokter pulang kembali ke Indonesia. Karena kankernya hilang, sembuh dan gak ada sakitnya lagi. Dan mereka bisa pulang, saya bilang wow gitu ya. Dan di sana ada seorang pasien, seorang bapak, orang Surabaya. Kondisinya gagal semua, gagal ginjal, gagal jantung, gagal paru-paru. Dokter udah hampir menyerah dan bilang ini bapak umurnya tinggal 1 hari lagi. Anak-anaknya udah pesan kremasi. Karena kalau buat jenazah akan sangat mahal biayanya. Tapi anak yang pertama bilang kita mau berdoa dulu. Saya masih ingat kami dipanggil, kita sama-sama masuk ke ruang ICU, main gitar, kita nyanyi-nyanyi, puji-puji. Tiba-tiba di tengah-tengah kita bernyanyi, bapak yang lagi tidur ini, tak tahu dia buka mata, tak tahu dia angkat tangannya, tak tahu dia tepuk tangan dan bernyanyi bersama-sama kami. Hari itu 2 jam non-stop di ruang ICU, saya nggak pernah buat itu di ruang ICU. Dokter lari datang dan kaget, loh kok bangun lagi kata dokternya. Dan dia cek lagi semua, dia panggil timnya lagi semuanya. Dan bapak itu puji Tuhan hidup lagi. Gak lama kemudian dia bisa pulang ke Surabaya dan bisa kembali lagi ke Surabaya. Nah di sana ada kepala dokter, dia gak suka sama saya. Mereka kan itu kan ateis, bukan beragama Buddha, mereka ateis, mereka gak percaya Tuhan. Nah saya sama adik saya itu di rumah sakit dijulukinnya pengamen gitu ya. Karena kami setiap hari kerjaan kami cuma pakai gitar ke satu kamar doain, satu kamar lagi doain. Jadi buat dokter ini kita tuh kayak pengganggu di rumah sakit gitu ya. Nah dia tuh kurang suka sama kita. Nah dia punya pasien orang ujung pandang, seorang bapak. Kondisinya jauh lebih parah. Dan dia panggil istrinya dan dia bilang begini, ibu kami mohon maaf, sekarang juga kami akan lepas alat napas bantunya. Tapi suami ibu langsung meninggal. Karena dia sudah begitu menderita dan kami gak bisa buat apa-apa lagi bu. Mohon maaf bu. Istrinya diam sebentar, terus dia bilang baik tapi kita mau berdoa dulu. Tadinya dia gak mau, harus berdoa dulu bu. Iya saya mau berdoa dulu. Oke lah kata dokter ini. Datanglah kami ke situ, saya ingat banget. Istrinya duduk di sebelah suaminya yang udah gak sadar. Dia elus kepala suaminya, dia bernyanyi lembut di telinga suaminya. Haleluya, haleluya. Semua udah nangis. Saya pun nangis. Saya pikir, kalau papa saya kayak begitu, gimana saya bisa? Haleluya, haleluya. Tiba-tiba bapak yang sudah gak sadar itu, ada 1 tetes air mata keluar. 2 tetes air mata keluar. Tiba-tiba dia buka matanya dan dia bernyanyi sama istrinya berdua. Semua udah nangis. Dokter itu ada di situ. Tahu dokternya bilang apa? Bu, nyanyi terus bu, nyanyi terus.
Gak boleh berhenti ya Bu, jangan berhenti Bu, terus nyanyi Bu, terus nyanyi Bu. Gitu. Dia panggil lagi semua timnya, puji Tuhan. Bapak itu dia hidup kembali Bapak Ibu. Besoknya dia ketemu saya sama adik saya di rumah sakit nih, pendoa nih, kamu mesti doain nih sama dia nih, beda banget. Satu hal yang saya bisa cerita begitu banyak hal yang kami alamin. 11 bulan kemudian, Tuhan panggil papa saya pulang. Dokter bilang sebulan. Tapi Tuhan kasih 11 bulan yang saya nggak bisa ganti dengan pelayanan saya bertahun-tahun sebelumnya. Saya bersama dengan keluarga melayani Tuhan dalam sebuah rumah sakit. Satu hal yang saya belajar Bapak Ibu, di pesawat saya sudah bilang berhenti Bapak Ibu. Saya nyerah, nggak mau terlibat apapun juga. Nah ini yang saya belajar, waktu kita menyerah, di dalam kita ada kuasa yang nggak menyerah Bapak Ibu. Dan waktu kuasa itu bekerja lewat kita punya hidup, dia akan bantu kita lewatin masa-masa sulit itu. Sehingga kita gak menyerah dalam perjalanan kita. Saya gak tahu perjuangan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya gak tahu masalah yang sedang Bapak Ibu tangisi pada hari ini. Saya gak tahu Bapak Ibu dalam kondisi sudah mau menyerah kah? Sedang berjuang kah? Udah putus harapan kah? Tapi satu hal yang saya tahu, kita gak bisa remehkan kuasa yang ada dalam kita. Ini bukan tentang khotbah Bapak Ibu, saya punya poin masih banyak, I don't care. Bukan tentang poin khotbah, tapi tentang message yang Tuhan mau sampaikan dalam kita punya hidup. Mari hidupi kuasa itu Bapak Ibu. Izinkan kuasa itu yang bekerja dalam kita punya hidup. Izinkan kuasa itu yang tolong kita waktu kaki kita udah mulai goyah. Tangan kita udah gak tahu mesti buat apa lagi. Waktu kita udah gak bisa lagi lihat ke depan. Udah kehilangan harapan dalam kita punya hidup. Bapak Ibu mesti sadar bahwa di dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu. Ada satu kuasa yang gak pernah menyerah sama kita Bapak Ibu. Waktu orang bilang gak mungkin lah. Orang bilang kamu susah lah. Orang bilang kamu hancur lah. Bapak Ibu mesti sadar bahwa ada satu suara lain yang bekerja dalam kita punya hidup. Dan suara itu punya kemampuan melebihi dari apa yang manusia bisa bilang dalam kita punya hidup. Karena firman Tuhan berkata bahwa hidup Anda dan saya bukan ditentukan dari perkataan manusia. Amin. Hidup Anda dan saya ditentukan dari apa kata firman tentang kita. Nah hari ini adalah tentang bagaimana kita menyadari bahwa di dalam masing-masing kita punya kehidupan. Tuhan taruh kuasa itu. Tuhan izinkan kuasa itu bekerja dalam kita punya hidup. Itulah yang memampukan kita melewati segala tantangan. Melewati segala masa-masa sulit dalam perjalanan kita punya hidup. Agar satu hal Bapak Ibu, ini kata penting. Kita menjadi saksi. Kenapa firman Tuhan gak bilang kita akan bersaksi? Karena urusan menjadi saksi bukan urusan tentang kita cerita tentang Tuhan kepada orang lain. Itu bagiannya. Tapi Alkitab bilang kita menjadi saksi. Apa artinya menjadi saksi? Menjadi saksi adalah artinya kita izinkan dunia tonton kita punya hidup. Bagaimana kita dibakar oleh kasih Kristus. Bagaimana kita diproses oleh kuasa yang mengalir dalam kita punya hidup. Kita gak perlu banyak omong. Tapi waktu orang lihat dalam kita punya hidup. Itu yang akan dikatakan bahwa gini, mereka menyaksikan Tuhan yang bekerja lewat kita punya kehidupan. Alkitab berkata kita menjadi saksi Bapak Ibu. Artinya kita izinkan dunia tonton kita punya hidup. Dunia lihat bagaimana kita diproses dalam kita punya hidup. Makanya saya tutup di sini Bapak Ibu ya. Kitab 2 Korintus berkata bahwa jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Itu saja. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan kami adalah we are the ambassadors of Christ's kingdom. Kita adalah duta besarnya kerajaan Allah. Bayangin waktu kita dikatakan go and disciple. Kita dikatakan menjadi saksi di luar sana. Artinya bahwa kita adalah duta besar kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu tahu duta besar ya? Duta besar adalah seseorang yang diutus ke negara lain untuk menjadi representatif negara asalnya. Dia akan ditaruh dalam sebuah negara dan di negara tersebut dia akan tugasnya cuma satu. Memperkenalkan tentang negaranya dia di negara tersebut.
membangun budaya negaranya dia di negara tersebut. Mengurus semua kepentingan orang warganya dia yang ada di negara tersebut. Itu namanya ambassadors. Kita adalah perwakilan yang dikirim ke sebuah tempat dan kita menjadi perwakilan di sana. Dan itu yang membuat kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kita punya hidup. Bapak Ibu, saya dalam anugerah Tuhan pernah satu kali tinggal di luar negeri. Tahun 2000 sampai tahun 2005 saya tinggal di negara Singapura, Bapak Ibu. Nah, satu kali saya ingat banget, karena saya pernah diundang ke acara kedutaan besar Indonesia yang di Singapura. Saya nggak tahu sekarang udah berubah atau belum. Jadi waktu itu tempatnya kebetulan dekat apartemen saya. Acara 17 Agustus gitu ya. Dan waktu saya datang ke sana, itu ternyata bukan di daerah perkantoran, kayak di Jakarta, kan di perkantoran rata-rata kedutaan besar, itu di daerah perumahan elit. Dan di antara rumah-rumah yang sangat bagus, waktu saya jalan, ada satu rumah cukup unik, bentuknya kayak rumah joglo Bapak Ibu. Tahu rumah dari suku Jawa. Oh, saya pikir kayaknya ini tempatnya. Saya masuk, ada security, ternyata benar. Dan saya kaget di sana, gak diminta paspor, mintanya KTP. Biasanya paspor di luar negeri. Satpamnya orang Mojokerto. Saya masuk ke dalam, saya lihat ada patung Bali, ada wayang di situ hiasan, ada hiasan. Wah, ini kayak di Indonesia nih. Tapi saya di Singapura. Tempat pertama adalah kantin dong jelas gitu ya. Saya datang ke kantin, saya turun, setelah sekian tahun saya tinggal di Singapura. Akhirnya saya ketemu lagi sama rujak cingur Bapak Ibu ya. Jual rujak cingur, karedok, gado-gado. Wah, ini mah di Indonesia. Saya keluar ke atas, saya lihat ini Indonesia nih. Tapi saya di Singapura. Enggak, ini Indonesia. Tapi saya di Singapura. Wah, ini di surga nih. Tapi saya di rumah saya. Ini kayak di surga nih, tapi saya di kantor saya. Ini kayak di surga nih, tapi saya di tempat kerja saya di toko saya. Bapak Ibu nih yang saya temukan Bapak Ibu, jangan buru-buru mau masuk surga Bapak Ibu. Tapi bawalah surga ke rumah Anda, bawalah surga ke tempat Anda bekerja, bawalah surga ke sekolah Anda, bawalah surga ke tempat di mana Tuhan taruh Anda. Karena firman Tuhan bilang, waktu Roh Kudus ada dalam kita punya hidup, kemanapun kita pergi, surga dan seluruh kekuatannya akan berjalan bersama kita. Akan pimpin kita punya hidup. Makanya kita perlu menjadi saksi. Makanya gak ada ceritanya orang Kristen jago kandang Bapak Ibu. Saya capek dengan kita dikasih label jago kandang. Cuma hebat nyanyi-nyanyi, lompat-lompat dalam gereja. Tapi gak ada dampak yang bisa dibuat. Kita dapat buat dampak Bapak Ibu. Kita bisa buat pengaruh. Karena apa? Kita menjadi saksi. Amin. Dimanapun Tuhan taruh kita punya hidup. Pergilah. Dan nyatakanlah Kristus. Bawalah sorga itu agar dunia bisa melihat. Satu hari nanti ada orang datang sama Bapak Ibu yang akan berkata, kok Ci, waktu itu saya lihat kok udah mau cerai loh sama Cici. Kok masih bertahan hari ini? Apa sebabnya? Kok saya dengar kemarin tokonya udah hampir ditutup karena nggak laku. Kok bisa bertahan hari ini? Kita selalu akan punya kesempatan untuk dapat menjadi saksi. Dan bercerita tentang betapa baiknya Tuhan dalam kita punya perjalanan kehidupan. Sehingga sampai kapanpun sekali Yesus tetap Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih buat apa yang Tuhan telah mulai dalam hidup kami. Tapi hari ini kami belajar bahwa Tuhan juga memberikan mandat buat kami untuk pergi dan menjadikan murid bangsa ini. Tuhan, biarlah kuasa dan anugerah-Mu memampukan setiap kami untuk bisa berdiri. Sekarang waktunya Tuhan, kami menyatakan iman kami kepada dunia. Sekarang waktunya Tuhan, kami membawa kabar baik ini kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Tuhan, pakai kami di tempat kami bekerja, di toko kami, di rumah, di lingkungan kami, di sekolah kami, dimanapun Tuhan kirim kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk bisa menyatakan kasih Kristus yang besar dalam hidup kami. Untuk bisa membawa sebuah dampak lewat kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini.
Gak ada rencanamu yang gagal dalam hidup mereka. Semua jadi seperti yang Tuhan mau. Beri kami kekuatan, beri kami anugerah untuk menjalankannya. Agar di atasnya kami bisa melihat karya Tuhan yang semakin nyata. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting berikut ini. Hari Minggu ini ibadah raya akan dilaksanakan di Gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar tentang memelihara tubuh dan akan dilayani oleh Bapak Johannes Andijaya. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Pada pukul 12.30, anak-anak muda diundang untuk hadir dalam ibadah Youth Sunday Service di Gedung 52 lantai 2. Kita akan sama-sama belajar tentang ateis praktis yang akan dilayani oleh Ko Agus. Sekian informasi untuk minggu ini. Selamat merayakan kenaikan Tuhan kita. God bless. Puji nama Tuhan, kami dari Jemaat Jelambar Timur mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Beni. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Dan biarlah firman yang kita dengar hari ini, bahkan kesaksian-kesaksian juga yang kita dengar pada hari ini bisa menguatkan kita dan bisa memberikan kesegaran baru dalam hidup kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Saat ini saya menyambut juga apakah ada yang baru pertama kali hadir pada hari ini? Boleh lambaikan tangan. Jika ada yang baru pertama kali hadir, kami Gereja Jelambar Timur membuka pintu selebarnya untuk mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat kembali hadir beribadah di minggu-minggu selanjutnya pukul 8 pagi. Dan ada satu hal yang perlu diumumkan lagi, yaitu mulai besok pukul 7 malam diadakan ibadah doa 10 hari. Setiap pukul 7 malam selama 10 hari mulai dari besok malam sampai tanggal 7 Juni 2025 jam 7 malam di Gedung 52 lantai 2. Jadi kami mengundang Bapak Ibu semua untuk boleh ambil bagian dalam ibadah doa 10 hari pukul 7 malam di lantai 2. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita akan diadakan 2 kali dan jemaat yang mengikuti ibadah secara online atau Bapak Ibu Saudara dapat juga memberikan persembahan melalui transfer rekening atau scan barcode di layar berikut ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kami kembali Tuhan, memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menjadi dampak dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami tinggal Tuhan. Kami dapat menjadi saksi-Mu menceritakan tentang kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan yang terbaik dari yang kami punya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini untuk menjadi alat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
Engkau terangkat naik ke sorga untuk memberikan kepada setiap kami kuasa agar roh-Mu yang hidup boleh tinggal dan bekerja di dalam dan melalui kami ya Allah. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini mencelikkan setiap mata kami, menegur kami, menguatkan kami, mengoreksi setiap kehidupan kami. Dan mulai hari ini Bapa, kami sadar bahwa ada roh Allah di dalam kami yang tidak bisa kami remehkan. Karena kuasa-Mu sanggup untuk mengerjakan, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mampukan kami menjadi terang, menjadi garam. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Allah. Kami percaya bahwa tuntunan kuasa-Mu, pimpinan Roh Kudus akan menuntun kami kepada pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan telah sediakan buat setiap kami. Pagi hari ini kami berdoa, kami memberkati Bapak Beni Patinasarani. Kami berdoa biar kiranya Allah memberkati keluarganya, pelayanannya, dan apapun karya Roh Allah yang Kau kerjakan di dalam kehidupannya boleh berdampak dan kehidupannya boleh membawa banyak jiwa datang bagi kerajaan sorga. Kayak berdoa setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Hari ini kami melangkah dengan kuasa, hari ini kami melangkah dengan pimpinan Roh Allah. Hari ini kami melangkah dengan satu kesadaran, dengan satu keyakinan bahwa Engkau terangkat naik ke sorga bukan untuk meninggalkan kami, tetapi justru Engkau mau tinggal di dalam kami. Bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami berdoa, biarlah setiap siang sakit kami boleh dikuatkan dan mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah kami memperoleh kekuatan. Dan iman kami sekali lagi ditancapkan dalam-dalam. Sehingga apapun atau siapapun tidak ada yang dapat menggoyahkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh sebab itu saat ini Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, studimu dan apapun yang kau kerjakan. Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini pulanglah dengan membawa berkat, pulanglah dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ibadah kita telah selesai. Selamat menjadi dampak. Tuhan Yesus memberkati.